Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tematik tema 3, subtema 2. Meskipun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Ya, yuk kita langsung saja ke pembelajarannya. Membuat cerita berdasarkan gambar seri. Menulis cerita adalah kegiatan yang menyenangkan. Kalian dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati gambar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan gambarnya, sudah urut atau belum. Jika gambar belum urut, kalian perlu mengurutkannya terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kalimat pokok untuk setiap gambar. Yang ketiga, mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, menggabungkan setiap paragraf menjadi sebuah cerita. Yang kelima, memberikan judul sesuai dengan isi cerita. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar yang akan kita jadikan sebagai menulis cerita berdasarkan gambar seri. Nah, di sini gambar serinya sudah urut ya. Karena di sini sudah ada tanda panahnya. Jadi, selanjutnya Ustazah akan bacakan gambar seri berikut ini. Peduli korban banjir. Hari Minggu, hujan turun sangat deras dari pagi sampai malam tak kunjung berhenti, membuat selokan tidak dapat menampung air hujan, sehingga menyebabkan banjir. Nah, ini sesuai dengan gambar yang pertama. Kemudian, seluruh warga desa yang rumahnya terendam banjir segera mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Ini sesuai dengan gambar yang kedua. Kemudian, hari Senin di sekolah, ibu guru memberikan pengumuman berisi berita banjir di desa. Sebagian teman-teman Desi rumahnya terkena banjir. Kemudian Desi dan teman-temannya ikut membantu dengan mengumpulkan uang sumbangan. Ini sesuai dengan gambar yang ketiga. Setelah uang terkumpul, kemudian diberikan kepada Pak Kepala Desa supaya segera disalurkan kepada korban bencana banjir. Selanjutnya kita akan belajar nilai sekelompok uang. Sekelompok uang dapat dihitung nilainya. Caranya dengan menjumlahkan seluruh nilai kelompok uang tersebut. Perhatikan contoh berikut. Ada uang seribuan, 500 rupiah, dan 200 rupiah. Kalau kita jumlahkan menjadi 1.700 rupiah. Penulisannya 1.700,00 dibaca 1.700 rupiah. Kemudian kita akan belajar kesetaraan nilai uang. Sekelompok uang dapat bernilai sama dengan sekelompok uang lainnya. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada uang 1 lembar 1.000 rupiah. Coba kalau uang 1.000 rupiah ini ditukarkan dengan uang keping 500-an, mendapat berapa keping ya? Ya, ternyata jika ditukarkan dengan uang keping 500-an, mendapat 2 keping. Jadi, uang 1.000 rupiah bila ditukarkan dengan uang 500-an, mendapatkan 2 keping 500-an. Nah, bagaimana jika 1.000 rupiah ditukarkan dengan uang logam 200 rupiah? Menjadi berapa ya? Ya, 200, 400, 600,
1000. Ya, ternyata mendapatkan 5 keping uang 200 rupiah. Contoh yang lain lagi, Lani membeli donat seharga 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah ini jika ditukarkan seribuan menjadi berapa ya? Ya, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Nah, kalau jumlahkan menjadi seperti ini ya. 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000 ditambah 1000, hasilnya 5.000 rupiah. Dalam kesetaraan nilai uang, di sini ada sekelompok nilai uang. Nah, di sini ada 1 lembar uang 5.000-an, 2 lembar uang 2.000-an, dan 1 lembar uang 1.000. Nah, kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 10.000 rupiah. Itu sama saja dengan uang 1 lembar 10.000 rupiah. Jadi sekelompok uang yang ada di sebelah kiri jika ditukarkan sama dengan uang 1 lembar 10.000 rupiah. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Contoh, Edo mempunyai 2 lembar uang 2.000-an dan 3 keping uang 500-an. Berapa jumlah uang Edo? Nah, kalau digambarkan menjadi seperti ini ya. Ada 2 lembar uang 2.000-an dan 3 keping uang 500-an. Jika dijumlahkan semuanya menjadi 2 kali 2.000 rupiah sama dengan 4.000 rupiah. Kemudian 3 kali 500 rupiah sama dengan 1.500 rupiah. Nah, kalau kita jumlahkan menjadi 5.500 rupiah. Jadi jumlah uang Edo adalah 5.500 rupiah. Dalam contoh lain, Dini membeli 2 pensil. Harga pensil 1.500 rupiah. Dini membayar dengan 1 lembar uang 5.000-an. Berapa uang kembalian yang diterima Dini? Penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui. Uang Dini adalah 1 lembar uang 5.000-an. Sedangkan harga 2 pensil adalah 2 kali 1.500. Hasilnya 3.000 rupiah. Karena harga 1 pensil 1.500, jadi kalau membeli 2 pensil sama dengan 3.000 rupiah. Nah, uang kembalian Dini sama dengan uang Dini yang untuk membayar yaitu 5.000 dikurangi dengan harga keseluruhan pensil yang harus dia bayar yaitu 3.000 rupiah. Hasilnya sama dengan 2.000 rupiah. Jadi uang kembalian yang diterima Dini adalah 2.000 rupiah. Selanjutnya kita akan belajar gerak dasar tari. Gerak dasar tari adalah bagian yang terpenting pada tarian. Gerak dasar tari melibatkan semua bagian anggota tubuh manusia seperti kepala, kaki, tangan, dan badan. Nah, perhatikan gerak tari dasar berikut ini. Yang pertama, posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Kemudian, gerak menekuk tangan ke samping. Kemudian, posisi kaki berjingkat. Kemudian, gerak menekuk tangan ke depan. Kemudian, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegak.
Selanjutnya, gerak menekuk tangan ke atas. Kemudian, gerak mengangkat kaki. Yang terakhir, posisi tangan lurus ke bawah, badan tegak. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar menceritakan berdasarkan gambar seri, nilai sekelompok uang, kesetaraan uang, dan gerak dasar tarik. Ya, silakan kalian pahami dan pelajari materi hari ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.